Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 yang berjudul Pluralitas Masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia termasuk pada materi bab 2, subbab 2 IPS kelas 8. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari tema ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, akan saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Jadi, pluralitas berarti kemajemukan atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam mempelajari pluralitas masyarakat, maka tak ketinggalan di dalamnya ada istilah multikultural atau masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Lalu tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Dan berikutnya, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakat. Pluralitas atau kemajemukan atau juga keberagaman yang ada di masyarakat bangsa Indonesia antara lain 1. Keberagaman agama, 2. Keberagaman budaya, 3. Keberagaman suku bangsa, 4. Keberagaman pekerjaan, dan yang kelima, peran dan fungsi keberagaman budaya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan keberagaman agama. Anak-anak, apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian banyak menemukan perbedaan. Kalian mungkin merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan agama yang kalian peluk. Hal ini wajar karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Berikutnya, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Hal ini sangat penting anak-anak, agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Tentu saja, hanya pemeluk agama Islam yang melaksanakan. Namun demikian, pemeluk agama lain membantu menciptakan suasana agar sholat Idul Fitri berlangsung aman dan nyaman. Toleransi beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama. Saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran pokok.
yaitu keberagaman agama. Ada 6 keberagaman agama di Indonesia, anak-anak. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Baiklah anak-anak, keberagaman agama kita mulai dulu dengan agama Islam. Pada saat ini, agama Islam agama yang dipeluk sebagian masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Pada abad 7, Islam masuk Indonesia, yang sebelumnya di Indonesia sudah ada agama Hindu dan Buddha pada abad keempat. Apabila kalian bukan beragama Islam, kalian perlu memahami berbagai hari penting yang sering diperingati pemeluk Islam. Hal ini bukan tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Umat Islam memiliki hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati anak-anak, antara lain Tahun Baru Hijriah, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya wahyu Al-Quran atau Nuzul Al-Quran. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW biasanya diperingati umat Islam dengan menampilkan beberapa lomba, antara lain lomba ustadz dan ustazah oleh anak-anak, lalu penampilan musik qasidah bagi anak-anak atau siswa-siswi, lalu sholawatan, yaitu menyanyikan sholawat Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Inilah contoh dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, antara lain lomba ceramah dan penampilan musik hadrah. Dan berikut adalah penampilan musik hadrah dengan membaca sholawat oleh siswa-siswi SMP.
Demikianlah anak-anak sebagian rangkaian dari peringatan Hari Besar Islam. Keragaman agama berikutnya yang ada di Indonesia adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah agama yang berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad 16. Pada abad 20, agama Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah Indonesia seperti wilayah Barat, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Ini adalah contoh dari tempat beribadahnya orang Kristen Protestan, yaitu gereja. Inilah anak-anak suasana peringatan salah satu dari Hari Raya Agama Kristen Protestan, yaitu Hari Raya Natal 25 Desember. Berikutnya urutan yang ketiga adalah agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik yaitu bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Eropa pada masa revolusi industri atau bangsa barat ke wilayah timur dengan semboyannya yaitu 3G, Glory, Gold, dan Gospel, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Kristen Katolik datang ke Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Inilah anak-anak kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen Katolik. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534 Masehi. Antara tahun 1546 dan tahun 1547 Masehi, pelopor misionaris Kristen Franciscus Caverius mengunjungi Pulau Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Yang selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Kristen Katolik di berbagai wilayah di Indonesia. Inilah gereja, tempat untuk beribadah umat Kristen Katolik. Hari Raya Umat Kristen Katolik diperingati setiap tanggal 25 Desember atau disebut dengan Hari Natal. Selain itu, umat Kristen Katolik juga memiliki hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya adalah keragaman agama di Indonesia. Yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi, anak-anak. Pada saat kalian mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia, kalian tentu ingat beberapa teori proses masuknya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Inilah anak-anak pura sebagai tempat ibadahnya umat Hindu.
Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Ini adalah salah satu upacara Hari Raya agama Hindu yaitu Hari Raya Galungan. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan anak-anak. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan Hindu juga mempengaruhi kehidupan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Keragaman agama di Indonesia yang kelima yaitu agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara, anak-anak. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur lainnya mempelajari agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Inilah anak-anak vihara, yaitu gedung tempat beribadah umat Buddha. Beberapa upacara keagamaan agama Buddha misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu bulan terang atau bulan Purnama Sidhi untuk memperingati 3 peristiwa penting yaitu anak-anak, inilah suasana dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak yang dilakukan oleh umat Buddha. 3 peristiwa penting bulan Purnama Sidhi yang dianut oleh agama Buddha antara lain 1. Lahirnya Pangeran Siddhartha. 2. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Lalu yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Urutan keberagaman agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia berlangsung berabad-abad tahun lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Lalu kelenteng Byun Jiang Shu di Surabaya. Nah, inilah anak-anak bentuk dan keberadaan kelenteng Ban Hing Kiong yang berada di Manado. Berikutnya adalah inilah keberadaan kelenteng Bun Siang Su yang berada di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting anak-anak, tetapi hari-hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, berbagai aliran kepercayaan sudah ada di Indonesia.
Sampai saat ini kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa praaksara. Demikian anak-anak, materi dan uraian pembelajaran tentang pluralitas di bidang agama atau istilah lain 6 kemajemukan atau juga 6 keberagaman agama di Indonesia, antara lain 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen Protestan, 3. Agama Kristen Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, 6. Agama Konghucu. Materi pluralitas selanjutnya adalah pluralitas di bidang budaya atau kemajemukan budaya atau juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kalian hampir setiap hari mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Kuncoro Ningrat 1966 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Kultur adalah kata asing yang berasal dari Latin coler yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Bertani memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Inilah 3 ahli yang mengupas tentang kebudayaan, antara lain 1. Menurut Kuncoro Ningrat, 2. Menurut Abby Taylor, 3. Menurut Linton. Kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Berikutnya, kebudayaan menurut E.B. Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Yang terakhir yaitu kebudayaan menurut Linton. Budaya merupakan keseluruhan dan sikap dari perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Bagaimana cara melihat hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Menurut sosiolog J.J. Hunigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu A. Gagasan, B. Tindakan, dan C. Karya. Baiklah anak-anak, sekarang kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan gagasan atau wujud ideal. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata. Jadi tidak dapat diraba atau disentuh. Lalu berikutnya wujud budaya yang B atau kedua yaitu aktivitas atau
suatu tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, bergaul dengan manusia lainnya menurut pola tertentu berdasarkan adat atau tata kelakuan. Berikutnya, wujud kebudayaan yang ketiga atau C, yaitu artefak atau karya. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Jadi, artefak itu sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri. Hewan cenderung bersifat statis atau menetap. Sedang manusia bersifat dinamis, yaitu selalu berubah. Contoh, kalian dapat membedakan rumah binatang dan rumah manusia. Bukti bahwa kalau hewan itu bersifat statis, contohnya burung pipit yang membuat sarang dimanapun tetap sama bentuknya. Sedangkan manusia yang bersifat dinamis di dalam pembuatan rumah, beda daerah maka bentuknya akan berbeda. Penjelasan Kuncoro Ningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal adalah sebagai berikut. 7 unsur kebudayaan universal meliputi A. Peralatan atau perlengkapan hidup. B. Mata pencaharian. C. Sistem kemasyarakatan. D. Bahasa. E. Kesenian. F. Sistem pengetahuan. G. Religi. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan uraian dari kebudayaan universal, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, antara lain pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat produksi, alat-alat transportasi, dan sebagainya. Unsur kebudayaan universal yang B yaitu mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi yang meliputi sistem pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Unsur universal yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan yang meliputi sistem kekerabatan, yaitu anggota keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, om, tante, dan keponakan. Lalu organisasi politik dan sistem hukum. Berikutnya sistem perkawinan.
Unsur kebudayaan yang keempat atau yang D yaitu bahasa. Bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa yang tertulis. Unsur kebudayaan yang kelima atau yang E yaitu kesenian. Kesenian meliputi seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Unsur universal yang keenam atau yang F yaitu sistem pengetahuan. Lalu unsur kebudayaan universal yang terakhir yaitu religi atau sistem kepercayaan, meliputi berbagai macam agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Demikianlah anak-anak uraian materi tentang 7 unsur kebudayaan universal. Lalu materi yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia. Faktornya ada 2 anak-anak, yaitu faktor lokasi atau tempat tinggal dan faktor agama atau keyakinan. Antara lain A. Perbedaan lokasi tempat tinggal. B. Perbedaan agama atau keyakinan. Baiklah anak-anak, kita masuk pada uraian materi pada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya. Yang pertama yaitu perbedaan lokasi tempat tinggal. Perbedaan lokasi. Coba kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan bentuk rumah asli masyarakat Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan di Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Nah, inilah anak-anak beberapa contoh hasil kerajinan dari masyarakat Jawa, terutama yang tinggal di pedesaan. Inilah anak-anak contoh dari hasil kerajinan yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya adalah hasil kerajinan yang dibuat oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir. Kerajinan yang berasal dari kulit kerang yaitu hasil dari daerah pesisir berupa kerang dan ikan. Demikianlah anak-anak uraian materi dan contoh tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya. Yang pertama yaitu lokasi. Berikutnya faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya yang kedua yaitu perbedaan agama. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke dalam materi dan uraian tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia.
agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi salah satu tempat suci. Relief pada dinding-dinding candi adalah sebagai ajaran untuk umatnya. Kalian dapat menemukan berbagai candi, patung, dan relief peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha di pusat-pusat kerajaan tersebut. Pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat kalian temukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sedangkan pusat-pusat budaya pada Hindu-Buddha di Jawa dapat kalian jumpai di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto dekat Surabaya. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan dari faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Kalian sudah memahami bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang khas anak-anak. Keragaman budaya daerah dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, serta alat musik, dan sebagainya. Kemajemukan suku bangsa dan kemajemukan budaya yang ada di Indonesia berakibat pula pada keberagaman bahasa. Di dalam negara Indonesia yang terdiri dari beberapa kebudayaan dan beberapa suku bangsa, akhirnya menimbulkan keberagaman bahasa. Jadi untuk keberagaman bahasa di sini kita masukkan dalam keberagaman budaya. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata bahasa Malaysia. Demikianlah anak-anak, keragaman bahasa yang termasuk dalam keragaman budaya. Pluralitas atau keberagaman urutan yang ketiga yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan materi dan uraian tentang keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa anak-anak, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku Jawa ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan mereka ada beberapa yang beremigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu,
dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Berikut ini adalah merupakan contoh nama suku bangsa dan lokasi atau tempat tinggal yang paling banyak didiami atau ditinggali. Coba kalian simak dan kalian perhatikan, akan saya bacakan satu persatu. Daerah tingkat 1 Aceh, nama suku bangsa yaitu Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Aneuk Jame, Kluwet, Gambak, Cadek, dan Simelu. Daerah Sumatera Barat, nama suku bangsa Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, dan Angkola. Daerah Sumatera Barat, suku bangsa Minangkabau, Gusti, Caniago, Tanjung Kato, Panyali, Sikumbang, dan Mentawai. Daerah Sumatera Selatan, suku bangsa Omering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, dan suku bangsa Cook. Daerah asal Bangka Belitung, suku bangsa Bangka, Belitung, Mindanao, Rawas, dan Samendo. Daerah asal Jawa Barat, suku bangsa Sunda. Daerah asal DKI Jakarta, suku bangsa Betawi. Daerah asal Jawa Tengah, suku bangsa Jawa, Samin, dan Karimun. Daerah asal Jawa Timur, suku bangsa Madura, Jawa, Osing, dan suku Tengger. Daerah Kalimantan Barat, suku bangsa Dayak, Ngaju, Apokayang, Murut, Oanan, dan Oddanun. Daerah asal Kalimantan Timur, suku bangsa Bulungan, Tidung, Kenya, Borusu, Abai, dan suku bangsa Kayan. Daerah asal Kalimantan Selatan, suku bangsa Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Daerah asal Kalimantan Utara, nama suku bangsa Lawang, Dusun, Bakupai, dan Ngaju. Nama daerah asal Nusa Tenggara Barat, suku bangsa Sasak, Sumbawa, dan suku bangsa Bima. Daerah asal Nusa Tenggara Timur, nama suku bangsa Timor, Rote, Sabu, Manggarai, Ngada, Endelio, Larantuka, dan suku bangsa Sumba. Daerah asal Sulawesi Tengah, nama suku bangsa Paali, Uwali, Panuma, Mori, Balatar, dan suku bangsa Banggai. Daerah asal Sulawesi Tenggara, nama suku bangsa Gulia, Laki, Muna, Buton, dan suku bangsa Balatar. Daerah asal Sulawesi Utara, nama suku bangsa Sangir, Talaut, Minahasa, Bolaang Mongondo, dan suku bangsa Bantik. Daerah asal Sulawesi Selatan, nama suku bangsa Makassar, Bugis, Toraja, Mandat, Selayar, dan suku bangsa Bone. Daerah asal Bali, suku bangsa Bali. Daerah asal Maluku, suku bangsa Ambon,
Alifuru, Togite, dan suku bangsa Faru. Berdasarkan data di atas, manakah suku bangsa yang banyak kalian temukan di tempat tinggalmu? Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan provinsimu. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta adalah sebagai ibu kota Republik Indonesia, dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Karena di Jakarta kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya anak-anak, mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir dari suku Batak, Dayak, atau Jawa? Tentu saja tidak dapat. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku-suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian dapat membuka kembali pelajaran IPS kelas 7 anak-anak. Di situ membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan perjalanan sejarah yang telah kalian pelajari pada saat kelas 7, sangat jelas bahwa perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah. Berikutnya, lalu bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia berdampingan dengan harmonis. Berbagai suku di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku di Indonesia sangat terbuka dan menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan campuran. Mungkin saja beberapa temanmu atau bahkan dirimu sendiri lahir dari bapak ibu yang berbeda suku bangsa. Demikianlah anak-anak, rangkaian uraian materi tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan materi berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pluralitas atau keberagaman yang berikutnya, yaitu keberagaman pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik di sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan sektor formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja dengan peraturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tidak menggantungkan pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang keliling itu sendiri. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu. Hal tersebut berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau sebagai pegawai pada lembaga pemerintahan. Semua pekerjaan itu mulia, anak-anak, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, dokter, dan petani, juga tukang pijat sama-sama pekerja mulia. Tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Sebagai sebuah negara besar, Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Demikianlah anak-anak materi dan uraian tentang keragaman pekerjaan. Berikutnya kita lanjutkan dengan materi urutan yang kelima. Peran dan fungsi keragaman budaya. Tarian kecak dari Bali dan tarian saman dari Aceh. Keduanya adalah contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai tarian di lingkungan tempat tinggalmu. Contoh, tarian Reok Kendang adalah tarian khas daerah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Inilah penampilan dari teman-teman kalian, Reok Kendang.
Arsi Duta, jaya, jaya, luar biasa. Demikianlah anak-anak tarian Reo Kendang, tarian khas Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang menggambarkan tentang keceriaan masyarakat Tulungagung yang dulunya berupa daerah rawa, kini sudah berubah menjadi kota. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Inilah anak-anak satu lagi dari beberapa seni tari Jawa Timur, yaitu seni tari jaranan atau istilah nasionalnya seni tari kuda lumping. Selamat menyaksikan. Demikianlah anak-anak penampilan dari tari jaranan. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Apakah kalian pernah menyaksikan tarian kecak di Denpasar, Bali? Setiap hari ratusan wisata asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian. Contoh di atas adalah merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Lalu berikutnya, apa peran dan fungsi lain tarian daerah bagi pembangunan nasional? Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada materi yang berikutnya, yaitu peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir, kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Saya kira sekian anak-anak materi pembelajaran IPS kelas 8, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.